Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Bab 3411. Kita semua keluarga. Bab 9361 sampai dengan bab 9365. Gu Qiuyi menyebut pil peremajaan sebagai hadiah pertunangan, dan pasangan itu sedikit tercengang. Ye Chen, di sisi lain, merasa malu sejenak. Namun, dalam situasi ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan sama sekali, apalagi mengoreksi pernyataan Gu Qiuyi. Jika mereka menyetujuinya dan pasangan dapat meminum pil peremajaan dengan tenang, maka masalah ini dapat dianggap memiliki solusi sementara yang relatif memuaskan. Adapun pertunangan, menurut ide Ye Chen, itu hanya bisa ditunda. Saat itu, ia merasa seperti burung unta yang harus mengubur kepalanya di pasir saat menghadapi masalah. Selain melarikan diri, ia hampir tidak dapat memikirkan solusi yang masuk akal. Pasangan itu menatap Ye Chen saat ini. Melihat Ye Chen tidak membuat pernyataan atau bahkan berbicara, mereka merasa sedikit lega. Mereka tahu mentalitas dan situasi Ye Chen yang sebenarnya. Saat ini, masih agak sulit untuk meminta Ye Chen mengakui pernikahannya dengan Gu Qiuyi secara terbuka. Sudah sangat jarang bagi Ye Chen untuk tidak menyangkal atau membantah pernyataan Gu Qiuyi tentang hadiah pertunangan. Melihat sikap orang tuanya yang sudah melunak, Gu Qiuyi segera bertindak saat keadaan masih panas dan berkata, "Ibu dan ayah, pil peremajaan adalah tanda cinta dari kakak Ye Chen. Kalian harus segera menerimanya dan meminumnya. Jangan menyimpannya. Hal semacam ini tidak ternilai harganya dan sangat berarti bagi sebagian orang. Kita tidak bisa menyimpannya sama sekali." Bagi Gu Qiuyi, semua pikirannya tertuju pada orang tuanya dan Ye Chen. Melihat orang tua saya minum pil peremajaan tentu menjadi salah satu hal yang paling membahagiakan bagi saya sebagai seorang putri. Artinya, orang tua saya tidak hanya akan menjadi lebih sehat, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jika orang tua menerima pil peremajaan tetapi enggan meminumnya, maka pil peremajaan akan menjadi faktor risiko yang sangat tidak pasti. Kalau sampai ada yang berniat jahat tahu, pasti mereka akan ambil resiko demi kedua pil peremajaan itu, yang mana akan sangat membahayakan kedua orang tuaku. Terlebih lagi, meskipun Gu Qiuyi tidak khawatir orang tuanya akan mengambil pil peremajaan untuk keuntungan, jika pil peremajaan itu diperoleh orang lain dan digunakan untuk keuntungan, maka itu akan berdampak negatif yang besar pada Ye Chen. Alasan mengapa Ye Chen mampu menawar lebih dari 100 miliar dolar AS untuk pil peremajaan di pelelangan adalah karena kelangkaannya yang unik. Jika ada dua pil peremajaan lagi di pasaran, pasar pasti akan terganggu. Dari sudut pandang emosional, rasional dan pribadi,
Dia merasa bahwa solusi terbaik adalah orang tuanya menerima pil peremajaan dan segera meminumnya. Lagi pula, dengan cara ini, rasa urgensi orang tua dalam mendesak Ye Chen untuk menikah pasti akan terkendali, agar tidak menimbulkan gangguan pada Ye Chen. Lin Wanqiu tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dia tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai masalah sepenting itu, jadi dia menatap suaminya di sampingnya dengan pandangan bertanya. Gu Yanzong merenung cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, "Karena ini adalah kebaikan Chener, tentu saja kita tidak boleh mengecewakannya. Selain itu, pil peremajaan ini memang sangat penting bagi kita. Jika kita hidup beberapa tahun lagi, kita tidak hanya bisa menikmati beberapa tahun lagi kehidupan yang indah, tetapi juga menghabiskan lebih banyak tahun bersamamu, sehingga kamu tidak akan begitu kesepian." Setelah itu, dia mengambil salah satu pil dan berkata kepada istrinya, "Wanqiu, pil peremajaan itu sangat berharga. Kita tidak boleh mengambil risiko. Mari kita dengarkan Chener dan Nanan dan memakannya." Lin Wanqiu mengangguk sedikit. Bagi Lin Wanqiu, pil peremajaan dapat membuatnya lebih muda, lebih sehat, dan berumur panjang. Bagi keluarganya, pil ini juga akan memungkinkannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan waktu yang lebih baik bersama suami, anak perempuan, dan calon menantunya, Ye Chen. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk tidak mau minum pil peremajaan. Tetapi dia hanya menganggapnya terlalu mahal dan tidak mau menerimanya tanpa ada manfaatnya. Sekarang putriku sudah mengatakannya, dan calon menantuku tidak menyatakan keberatan apapun. Aku akan benar-benar menganggapnya sebagai hadiah pertunangan. Pasangan itu saling berpandangan, mengambil pil di tangan mereka secara bersamaan, dan menelannya dengan penuh semangat. Pasangan ini telah menjalin hubungan yang sangat baik selama bertahun-tahun. Kali ini, masing-masing dari mereka meminum pil peremajaan, yang berarti mereka dapat menghabiskan lebih dari 10 tahun bersama. Setelah meminum pil peremajaan, penampilan dan kondisi pasangan itu berubah drastis dalam sekejap. Lin Wanqiu sangat menjaga kesehatannya dan sama sekali tidak tampak seperti berusia 50 tahun. Sekarang, setelah minum pil peremajaan, dia tampak berseri-seri dan berusia sekitar 30 tahun. Setelah tampak jauh lebih muda, semakin jelas bahwa dia dan Gu Qiuyi tampak sangat mirip. Ibu dan anak itu sekarang seperti saudara perempuan. Yang lebih penting bukanlah perubahan penampilan, tetapi perasaan ringan seolah-olah tubuh telah melepaskan puluhan pon beban. Beban dan penuaan yang dibawa ke tubuh mereka selama bertahun-tahun secara bertahap meningkat. Ketika orang bertambah tua, mereka dapat beradaptasi dengan perasaan menurun. Tetapi peningkatan pil peremajaan dapat langsung melepaskan beban yang terkumpul dalam 10 atau 20 tahun terakhir dan membuatnya menghilang tanpa jejak, sehingga perasaan itu sangat jelas dan kuat. Gu Yanzong menatap istrinya yang jauh lebih muda dengan heran.
tidak tahu bahwa dia telah menjadi pria paruh baya yang diperkirakan berusia 30-an. Suami istri itu pun sama-sama terkejut melihat perubahan besar yang terjadi pada diri masing-masing, dan mereka pun kembali merasakan nostalgia saat mereka masih saling mencintai dan baru saja memulai keluarga. Lin Wan Qiu menatap suaminya. Air mata sudah mengalir deras dari matanya tanpa sadar. Dia terisak dan berkata, "Suamiku, kamu tiba-tiba terlihat jauh lebih muda. Kamu merasa seperti baru saja lahir." Gu Yanzong juga dipenuhi dengan emosi. "Istri kamu juga tidak terlihat seperti ibu Nanan, tetapi lebih seperti saudara perempuan Nanan." Lin Wan Qiu menyentuh wajahnya yang halus dan kencang dan bertanya dengan heran, "Apakah aku sudah banyak berubah? Jika aku bertemu dengan kenalan dan teman, bagaimana aku harus memberitahu mereka?" Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Katakan saja kami baru saja mencoba produk kecantikan medis baru. Tetapi produk tersebut masih dalam masa kerahasiaan dan belum diluncurkan secara resmi di pasaran." Lin Wan Qiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah mereka akan mempercayainya? Dan bagaimana jika mereka datang kepada kita untuk mencoba produk kita atau meminta kita untuk memperkenalkannya kepada seseorang? Gu Yanzong berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah mereka mau percaya atau tidak. Kalau percaya, mereka tinggal bilang saja kita sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tidak boleh membocorkan informasi apapun. Kalau mereka tidak percaya, apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah seusia ini. Kita hanya akan hidup untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita. Kita tidak perlu peduli dengan apa yang orang-orang itu pikirkan." Lin Wan Qiu merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas." Gu Yanzong menatap Ye Chen saat ini dan menghela nafas. "Chener, aku tidak perlu berterima kasih atas kebaikanmu. Paman Gu tidak akan memberimu kata-kata kosong itu." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Paman Gu, tolong jangan sopan padaku." Gu Qiuyi di samping juga berkata, "Kita semua adalah keluarga. Mengapa kita harus sopan?" Gu Yanzong tiba-tiba bertanya pada Ye Chen dengan khawatir, "Chener, jika Paman Ye bertanya tentangku di malam hari, apa yang harus aku katakan padanya?" Gu Yanzong tahu bahwa Ye Zongquan selalu menginginkan pil peremajaan. Tetapi meskipun dia adalah kakek kandung Ye Chen tidak pernah memberinya satu pil pun pil peremajaan. Ye Chen mungkin selalu memiliki dendam terhadap lelaki tua itu. Meskipun banyak dari mereka telah disingkirkan dalam 2 tahun terakhir, mereka tampaknya belum sepenuhnya menghilang. Ye Chen tidak menyembunyikannya saat ini, dan tersenyum dan berkata, "Paman Gu bertemu dengannya, dan dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya." Setelah itu, ia melanjutkan, "Kakekku bukanlah orang jahat, tetapi selama ini ia tidak bersikap baik kepadaku. Ia memang tidak melakukan beberapa hal dengan baik sebelumnya, tetapi aku tidak mengabaikannya. Aku hanya tidak ingin terlalu berharap padanya. Namun,
Jangan khawatir, Paman Gu. Aku punya rencana sendiri. Bersambung.